Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria, Allahu Akbar. Anak-anakku, perkenalkan, nama Bunda Istin Hoifah, atau bisa dipanggil dengan Bunda Istin. Sebagai umat Islam, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha atau disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Bunda akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Sebelum Bunda bercerita, mari kita berdoa terlebih dahulu, oke? Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Setiap hari kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku, ya Allah, ya Tuhanku, berikan tambahan ilmu. Amin. Oke, Bunda akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Tapi kali ini Bunda tidak sendirian. Bunda ditemani dengan si Ocil. Kita panggil ya si Ocilnya. Ocil, Ocil, sini dong. Iya bunda. Nah, ini dia teman bercerita Bunda. Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Kita jawab nak. Waalaikumsalam si Ocil. Bagaimana kabarmu si Ocil? Alhamdulillah, aku sehat. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Nah, oke, kita mulai ya si Ocil ya ceritanya. Nabi Ibrahim adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat beriman dan bertakwa. Nah, suatu ketika beliau sedang tidur. Di dalam tidurnya itu beliau bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Apa benar disuruh menyembelih anaknya? Iya benar si Ocil, dengarkan dulu cerita Bunda ya. Nah, keesokan harinya ketika beliau tidur, beliau bermimpi lagi hal yang sama, disuruh menyembelih anaknya yang bernama Ismail tadi. Kemudian keesokan harinya lagi ketika tidur, mimpinya juga sama seperti itu lagi. Secara berulang-ulang mimpinya sama. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku Ismail, tadi malam aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu." Nah, kemudian Nabi Ismail menjawab apa? Ayo, siapa yang tahu? Pasti tidak mau lah bunda. Nah, kita dengarkan dulu ceritanya si Ocil. Nabi Ismail pun menjawab, "Kalau memang itu adalah perintah dari Allah wahai ayahku, maka laksanakanlah." Nah, sebenarnya Nabi Ibrahim waktu itu sangat bingung antara menjalankan perintah Allah atau tidak ya. Tapi ketika beliau menyampaikannya kepada Nabi Ismail dan Ismail menyetujuinya, nah beliau pun akhirnya dengan kemantapan hatinya mau melaksanakan perintah Allah. Masya Allah bunda. Sebentar, kita simak dulu ceritanya, belum selesai nih si Ocil. Nah, kemudian ketika beliau membawa Nabi Ismail di jalan, setan mengganggunya. "Wahai Nabi Ibrahim, mau kamu bawa kemana itu Ismail? Aku akan menyembelihnya," katanya Nabi Ibrahim. "Wah, bodoh sekali kamu, anak sendiri kok disembelih." Seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim tidak menghiraukannya,
terus di sepanjang jalan setan terus mengganggunya. Tapi dengan kemantapan hati dan rasa keimanannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, beliau terus berjalan. Nah, kemudian ketika Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim, datanglah malaikat Jibril yang menyampaikan pesan bahwa Nabi Ibrahim tidak perlu menyembelih anaknya yang bernama Ismail tadi. Alhamdulillah bunda, akhirnya Ismail tidak jadi disembelih ya, aku ikut senang. Sebentar, malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya Allah hanya ingin menguji hambanya yang bernama Nabi Ibrahim dan Ismail tadi, seberapa kuat rasa iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Ismail yang mau disembelih tadi, Ojil, diganti dengan kambing. Jadi yang disembelih bukannya Ismail, tapi diganti oleh malaikat Jibril tadi dengan seekor kambing yang sangat gemuk. Nah, seperti itu anak-anakku, kisahnya selesai deh kisahnya. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim tadi, nah kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita sebagai umat Islam haruslah bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh berprasangka buruk akan ketentuannya. Oleh sebab itu, bagi umat muslim yang memiliki rezeki lebih pada hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban, nah, mereka akan menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkurban. Nah, berkurbannya itu boleh berupa sapi, kambing, domba, kerbau, dan unta. Nah, sekian dulu cerita dari Bunda Istin pada kesempatan kali ini. Seru ya bunda ya ceritanya ya? Iya, seru sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita bernyanyi bersama dulu ya anak-anak ya. Kita panggil teman-teman kita ya Ocil ya. Oke? Kita panggil yang pertama ada si Sapi. Sapi. Kemudian ada lagi si siapa? Siapa namanya? Si Froggy. Froggy. Nah, ini si Froggy. Yuk kita bernyanyi bersama-sama ya. Nah, potong hewan kurban setahun sekali sebagai tanda syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban, kambing, sapi, unta, berikan sedekah pada fakir duafa. Enak dagingnya, nikmat rasanya, kulitnya bisa digunakan juga. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi ya pada kesempatan berikutnya bersama Bunda Istin dan teman-teman Bunda Istin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.